Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Kita lihat dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu tentang pembentukan tulang manusia, kemudian yang kedua tentang kelainan tulang, dan yang terakhir tentang cara mencegah dan menyembuhkan kelainan tulang. Kita langsung saja kepada bab yang pertama ya, yaitu pembentukan tulang manusia. Proses pembentukan tulang manusia disebut osifikasi. Nah, bayi yang baru lahir memiliki 305 tulang, namun kebanyakan tulang tersebut adalah tulang rawan atau biasa kita sebut kartilago. Nah, ini ya anak-anak, contohnya bayi. Jika misal kalian punya adik, mungkin kalian bisa tahu ya, jika kita memegang kepala bayi, terutama di bagian ubun-ubun, itu akan terasa lunak. Berbeda dengan kita yang sekarang ya anak-anak. Nah, kemudian seiring bertumbuhnya manusia, jumlah tulang akan menjadi berkurang dan menjadi mengeras. Jumlah tulang pada manusia dewasa adalah 206 tulang. Nah, di sini berkurangnya tulang manusia itu bukan berarti menghilang ya anak-anak, namun ada beberapa tulang yang menyatu. Contohnya seperti tulang tengkorak. Dulu waktu kita masih bayi itu, kepala kita terbagi menjadi 3 tulang. Namun seiring bertambahnya usia, tulang-tulang tersebut yang ada di kepala kita menyatu menjadi satu, menjadi menjadi tengkorak ya anak-anak, atau kita bisa tulang kepala biasa kita sebut tengkorak. Nah, di sini saat bayi menjadi dewasa itu kita mengalami pertumbuhan. Manusia itu terus bertumbuh hingga usianya kurang lebih berusia 25 tahun. Nah, tahun ini Bu Rahmi berusia 25 tahun, jadi mungkin Bu Rahmi sudah berhenti bertumbuh ya anak-anak, sedangkan kalian kan usianya masih muda, masih 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Nah, itu kalian masih bisa terus bertumbuh ya sampai nanti usia 20-an. Nah, kalian akan tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Kemudian tulang manusia dewasa terbentuk dari sel hidup yang dikelilingi oleh mineral dan kolagen. Nah, sel itu apa sih? Di sini ada kata-kata sel ya. Sel adalah bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, kita kan sebagai makhluk hidup juga kita disusun oleh banyak sel, bahkan ada jutaan sel ya di dalam tubuh kita. Nah, ini contohnya ketika kita masih menjadi bayi ya, bayi itu kita masih sangat kecil menjadi manusia dewasa yang tumbuh tinggi dan besar. Nah, setelah belajar pembentukan tulang, kita akan belajar tentang kelainan tulang. Kelainan tulang yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Ini mungkin kalian pernah melihat ya orang yang patah tulang. Nah, fraktura merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan. Misalnya jatuh atau berkendara ya. Nah, fraktura dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada 2 gambar fraktura ya. Ini yang di sebelah kanan adalah fraktura terbuka atau patah tulang terbuka. Biasanya patah tulang terbuka itu bisa kita lihat dengan mata kita, terlihat ya, istilahnya keluar dari daging seperti itu. Kemudian ini fraktura tertutup atau patah tulang tertutup. Ini hanya bisa kita lihat dengan ronsen atau X-ray ya. Kemudian kelainan tulang yang kedua adalah fisura atau retak tulang. Ini penyebabnya pun sama ya dengan patah tulang, biasanya karena kecelakaan misalnya jatuh. Nah, namun bedanya fisura atau retak tulang ini dia tulangnya belum sampai patah, hanya retak saja. Kemudian kelainan tulang yang ketiga adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi kropos dan mudah patah. Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak. Di sini kita bisa melihat kondisi dalam tulang kita. Nah, ini yang sebelah paling kiri. Ini kondisi ketika tulang kita masih padat ya. Kemudian seiring bertambahnya waktu, biasanya semakin tua itu kita kepadatan tulangnya semakin berkurang. Nah, ini yang paling kanan sendiri, kita itu tulangnya sudah sangat berongga ya, biasanya dialami oleh
orang yang sudah lanjut usia, di mana dia itu sudah tidak kuat lagi seperti anak muda ya. Nah, kemudian kelainan tulang yang keempat adalah lordosis. Lordosis adalah penyakit kelainan tulang belakang yang menyebabkan bagian bawahnya melengkung ke dalam secara berlebihan, mengakibatkan kepala kita tertarik ke belakang. Nah, gambarnya contohnya seperti ini ya anak-anak. Nah, itu istilahnya tubuh kita itu berdiri terlalu tegap seperti ini hingga kepala kita tertarik ke belakang. Nah, ini juga termasuk kelainan tulang ya anak-anak, istilahnya terlalu degek seperti itu. Kemudian kelainan tulang yang kelima adalah skoliosis. Skoliosis adalah kondisi di mana tulang belakang melengkung ke samping, biasanya seperti huruf C atau S. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Nah, ini kan terlihat dia posisi duduknya menceng ke kanan atau bisa juga menceng ke kiri ya. Nah, ini namanya skoliosis. Nah, kemudian yang terakhir adalah kifosis. Di sini kifosis adalah kebalikan dari lordosis. Kalau lordosis dia itu terlalu tegap, kifosis itu dia terlalu membungkuk ya. Kifosis merupakan salah satu jenis kelainan tulang di mana bentuk tulang belakang bagian atas terlalu bengkok atau melengkung ke belakang sehingga postur tubuh penderitanya menjadi bungkuk. Nah, contohnya seperti ini anak-anak duduknya. Nah, seperti ini ya, kita terlalu bungkuk. Nah, itu kalau misal biasanya membacanya terlalu dekat, itu menyebabkan kifosis. Nah, kemudian yang terakhir kita belajar tentang bagaimana cara mencegah kelainan pada tulang. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Kemudian berolahraga secara teratur. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari osteoporosis ya. Untuk menghindari osteoporosis di hari tua nanti bisa kita cegah dari sekarang ya. Kita memakan makanan yang bergizi, mengandung banyak kalsium, mineral, juga vitamin D. Selain itu, jika kita tulang kita terlatih untuk beraktivitas, itu juga akan menambah kepadatan tulang ya. Kemudian selanjutnya menerapkan posisi duduk dan tidur yang benar. Nah, seperti tadi anak-anak, jika misal kita membaca buku terlalu dekat atau menulis terlalu dekat seperti ini, kalau tidak kita misal tidurnya tidak benar, terlalu melengkung atau menceng, nah itu jika terjadi secara terus-menerus bisa menyebabkan kelainan tulang, yaitu lordosis, skoliosis, atau bahkan kifosis ya anak-anak. Kemudian yang keempat, melakukan operasi penyambungan tulang jika terjadi patah tulang atau retak tulang. Nah, ini misal jika kalian mengalami kecelakaan, harus langsung ditangani oleh medis ya anak-anak untuk menghindari kejadian yang lebih tidak diinginkan lagi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan terapi fisik jika mengalami dislokasi atau posisi tulang yang salah. Nah, jika misal kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan ya kita mengalami dislokasi. Selain patah tulang atau retak, dislokasi itu posisi di mana misal tulang kita bergeser. Nah, itu namanya dislokasi, itu juga harus ditangani oleh medis dengan melakukan terapi fisik. Nah, untuk hari ini kita belajar materi tersebut dahulu ya anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan belajar IPA lagi tentang kelainan otot dan cara mencegahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.